Amin. Agar kita semuanya sehat walafiat. Yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji. Yang sudah pergi haji balik lagi. Mudah-mudahan kita semua punya kontrakan. Mudah-mudahan kalau punya utang-utangnya terbayar. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarak. Walhamdulillah alladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din. Amin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Pak Ustadz Marzuki, sekarang lagi ceramah di Perumahan di Bogor. Saya alhamdulillah ditelepon oleh beliau. Ini kalau nggak ditelepon boleh jadi saya ada di Masjid Raya Bani Umar di BSD. Karena kebetulan yang menghubungi adalah guru kita Ustadz Marzuki, nggak apa-apalah. Saya hitungan datang ke rumah orang tua saya. Karena saya aslinya dari BSD ini, hadirin hadirat. BSD tahu BSD? Bukan Bumi Serpong Damai, Bungur semua dikit. Kalau rumah Ciputat. Ini alhamdulillah tadi saya berangkat sebelum subuh tadi jam 3 berangkat lewatin 3 provinsi saya. Banten, Jakarta, Jawa Barat. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa berjumpa dengan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hadirin hadirat, jadi ustadz itu berkah kalau bulan Ramadan ini. Betul atau tidak? Ya Allah, Ustadz Marzuki kemana aja itu berkah, nikmat rasanya. Saya juga alhamdulillah, insya Allah hari ini saya ceramah habis dari Kaliabang apa ini? Rawa Bambu ya? Rawa Bambu, Masjid Nurul Ikhlas. Insya Allah saya akan ceramah di Rempoa, Ciputat. Habis dari Ciputat langsung ke Kemang Ipi. Nah, mohon doanya biar sehat walafiat. Makanya bukan hanya Ramadan, Maulid juga jadi ustadz tuh berkah, hadirin hadirat. Masya Allah. Kadang-kadang buah-buahan juga banyak itu. Alhamdulillah saya bukannya sombong. Kadang-kadang bukan apa-apa bapak-bapak ibu-ibu. Itu kulkas saya tutup itu nggak bisa itu. Emang kenapa? Bukan kebanyakan buah-buahan, engselnya copot. Yang sama-sama kita muliakan ketua DKM kita Ustadz Saifuddin Zuhri. Kita doakan beliau sudah terpilih, mudah-mudahan musholah kita ini semakin takmir, semakin ramai, amin ya robbal. Dan kita doakan yang bersedekah, yang infak, yang zakat, yang wakaf di musholah Nurul Ikhlas ini Allah berikan posisi ganjaran pahala di sisi Allah yang luar biasa. Amin ya rabbal
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya mau tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, kita puasa udah berapa hari nih? Berapa? 3 hari ini. Ada nggak yang puasanya 6 hari di sini nih? Saya mau tanya, orang ada mana orangnya? Alhamdulillah, kita semuanya sama. Alhamdulillah, 4 hari dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Apa arti puasa? Ternyata di dalam berbagai kitab dinyatakan puasa itu bermakna al-imsak. Al-imsak apa artinya Pak imsak? Al-imsak itu berarti menahan. Secara istilah makna puasa itu al-imsaku anil akli wasyurbi wal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Orang yang berpuasa itu dia menahan, tidak makan, tidak, bahkan dia juga menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, berhubungan suami istri dan lain sebagainya yang bisa mengurangi pahala puasa juga, karena puasanya bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Harapannya kita bisa menahan panca indera kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, kita ajak puasa. Ini maka agak ada orang rawa bambu mau belanja sayuran, mulutnya kata dijaga. Betul apa tidak? Ya Allah, tapi di sini mah enggak, rawa bambu yang sebelah mana gitu ya. Alhamdulillah. Nah, rupanya begini bapak-bapak, ibu-ibu. Lagi dia mau beli sayuran, itu ada tukang sayuran, ibu-ibu jual sayuran. Yang biasanya beli sayuran bapak-bapak apa ibu-ibu biasanya? Ibu-ibu nanya, "Bu, tomat ada tomat." Dia lihat ini tomat, berapa tomat harganya? Ini tomat harganya Rp2.000. Ibu-ibu lagi belanja nyeletuk, "Bu, ini tomat kecilnya seupil Rp2.000, mahal amat." Kira-kira tukang jualannya marah nggak? Ngedongkol. Kata yang jualan begini, "Bu, begini Bu, ini puasa saya mau marah, nanti mengurangi pahala puasa saya. Begini aja dah. Kalau ibu caranya begitu, ibu bilang ini tomat gedenya seupil, sekarang upil ibu segede tomat saya bayarin 2.000. Jaga lisan kita, jaga ucapan kita, yang boleh jadi bisa menyakiti hati orang lain. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali menyatakan puasa yang paling bagus adalah bukan hanya menahan lapar, menahan haus, menahan panca indera yang tadi telah disebutkan, tetapi menahan hatinya. Ini kadang-kadang ada kalau mau buka puasa, ada masih jam 1, nggak boleh ngeliat makanan apa aja dibeli, betul betul tidak? Ya Allah, kita kalau makan kan kalau di bulan Ramadan apa aja udah ngiler itu, apa aja doyan, kolak doyan nggak? Kolak doyan, acar doyan, dendeng doyan, semuanya sampai doyan, sampai bingung, buah-buahan juga semua doyan, jeruk doyan, salad doyan juga, sampai bingung saya mau orang yang berpuasa. Bukan hanya salad yang dimakan, sampai biji-bijinya yang dimakan, biji salad kolak. Betul apa tidak? Nah, makanya hadirin hadirat, kalau bapak-bapak sebagai penggemar batu, ada informasi nih. Penggemar batu akik nih, saya juga lagi pakai, kebetulan dibagi kalau saya mah. Sebelah sini dibagi, sebelah sini dibagi juga. Untung saya nggak pakai kaki juga. Nah, ini sekedar informasi buat penggemar batu akik. Ternyata bulan Ramadan batu akik itu kalah pamor, kalah trennya,
Enggak booming itu batu akik, kalah sama apa? Pas Ramadan dengan batu es. Kalahnya dengan apa batu akik? Batu es. Coba tanya ibu-ibu no. Mau menjelang buka puasa yang dibeli apa? Batu akik atau batu es kayak gitu? Es batu yang dicari. Oleh karenanya yuk bersama-sama di bulan puasa ini kita diingatkan oleh Rasulullah berpuasa niat kita karena Allah. Luruskan niat kita dengan ikhlas sesuai dengan nama musola kita ini. Alhamdulillah musolanya udah megah ini. Beberapa tahun lalu saya lewat sini masih renovasi, tapi alhamdulillah ini musola 2 lantai. Bisa juga dijadiin masjid juga bisa. Nah ini musola besar alhamdulillah karena dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita diingatkan puasa itu ikhlas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena iman. Orang kalau melakukan sesuatu karena iman, karena ikhlas, nikmat rasanya hadirin hadirat. Puasa telah ditegaskan oleh Ibnu Rus dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, orang yang puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi samsi, dari fajar sampai maghrib. Kita alhamdulillah kalau di sini kurang lebih 4:30 kita sudah mulai puasa. Kalau udah subuh jam berapa, Ustaz? Ya kurang lebih segitu ya. Nah, 4:30 sampai subuh maghribnya berapa? Ya pokoknya jam 6 lah ya. Nah kurang lebih seperti itu. Itu kita masih enak. Berbeda dengan saudara kita sesama muslim di Eropa, di Swedia, puasanya 23 jam lebih. Masya Allah. Karena kenapa? Dia malamnya dalam satu hari cuma 38 menit. Maghrib kurang lebih di sana itu jam 00. Berarti jam berapa itu? Jam 12. Subuhnya jam 00:38, jam 1 kurang. Isanya jam 0:22, setengah 1. Itu udah subuh, berarti dia puasa. Masya Allah. Dari jam 1 kurang, ya kan, sampai jam 20 jam 00, jam 12 malam. Masya Allah, 23 jam lebih. Kuat nggak Pak? Untung kita di Indonesia, alhamdulillah, imanan wahtisaban. Ingat, kalau kita puasa karena iman dan ikhlas, puasa walaupun cuma 12 jam, 13 jam, sampai di Swedia puasa 23 jam tuh nggak terasa. Betul apa tidak? Kita baca Quran karena iman dan ikhlas, gembira, bahagia. Kira-kira baca Quran 1 ayat terasa nggak kalau ikhlas gembira? Nggak terasa. Oh ternyata baru seain, oh kurang lagi 2 ayat, 3 ayat, sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz, nggak terasa. Apa sebabnya? Karena ikhlas iman, sesuai dengan nama musola kita, nurul ikhlas, cahaya keikhlasan. Semoga kita saat buka puasa, saat kita beribadah ikhlas. Ada pelajaran bapak-bapak, ibu-ibu. Saat kita berpuasa ada simbol dilatih kejujuran. Tidak ada yang mengetahui kita puasa atau tidak, karena yang mengetahui siapa? Kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ada di antara kita ngaku sebagai muslim, sahur bareng sama keluarganya, terus buka bareng sama keluarganya, siang dia makan di warteg. Ada nggak begitu? Waduh, berarti imanan wahtisaban karena belum terpanggil imannya. Orang yang
imannya kuat walaupun orang-orang tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Orang yang senantiasa dia bekerja, Pak, jujur seperti halnya puasa, nikmat rasanya. Orang yang puasa pelajarannya apa? Saat dia berbuka, apa saat kita berpuasa, walaupun itu makanan halal, walaupun itu minuman halal, kita minum nggak kira-kira? Itu tidak kita minum. Jangankan yang halal, apalagi yang haram karena belum waktunya. Berbeda saat kita maghrib. Halal nggak kira-kira? Tempe halal habis maghrib. Dendeng halal habis maghrib. Salad halal habis maghrib. Es kelapa halal habis maghrib. Kemudian kolak halal habis. Berhubungan suami istri halal habis taraweh maghrib aja. Yang luasan dikit kan taraweh. Karena dalam Al-Quran dinyatakan bahwa boleh kita berpuasa malamnya, berhubungan suami istri, insya Allah. Karena manusia, sekali lagi diingatkan, hidup di dunia ini cuma sebentar. Apakah kita yakin saat kita berpuasa usia kita akan panjang usia? Yakin nggak kira-kira? Kita enggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Sampai-sampai Nabi berdoa dari bulan Rajab, bulan Sa'ban sampai bulan Ramadan. Nabi senantiasa berdoa, Allahumma barik lana, bukan bima rusak tanah. Ini bima rusak tanah aja. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan saat kami masuk bulan Rajab, bulan Sa'ban, sampaikanlah usia kami bisa berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Makanya tahu kita akan meninggal dunia, kita nggak ada yang tahu. Karena kenapa Allah telah menegaskan dalam surah Luqman ayat 39, jangankan usia, Pak, nyawa. Besok kita mau ngapain itu kita tidak tahu. Besok hari apa besok? Senin. Ini kan minggu kita sekarang. Senin mau ngapain kita nggak tahu. Allah telah tegaskan dalam firman-Nya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satupun orang yang tahu besok mau ngapain, nggak tahu, apalagi nyawa. Di mana kita akan meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di mana kita akan meninggal dunia nggak ada yang tahu. Kita diingatkan kawan-kawan kita yang meninggal dunia naik kapal dari Surabaya, meninggal dunia sampai detik ini belum ketahuan. Tol apa yang baru? Cipali. Orang coba-coba masuk tol, dia meninggal dunia, ada enggak? Hidup di dunia ini cuma sebentar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang kekal di alam akhirat dengan amal ibadah kita, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, baca Quran, apalagi bulan Ramadan, bulan yang mulia. Yang jelas bahwa kalau ditanya usia kapan kita meninggal dunia, gampang, Pak. Kita bisa tahu kapan meninggal dunia, walaupun Allah telah tegaskan kita nggak tahu, tapi kita tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Meninggal dunia, ciri-cirinya, Pak, gampang. Kalau kita mau meninggal dunia, kapan kita akan meninggal dunia? Kalau nggak Senin, kalau nggak Selasa, Rabu. Ya Pak, saya menunjukin kapan meninggal dunia? Cuma 7 hari itu. Kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rabu. Kalau nggak Rabu, kalau nggak Kamis, kalau nggak Jumat, yang nggak Sabtu, Minggu. Itulah hari kita meninggal dunia. 7 hari. Bahkan kita bisa belajar dengan Siti Hajar saat ada filosofi haji dan umroh sa'i.
Allah telah tegaskan inna sofa wal marwata min sa'irillah. Sungguhnya sa'i itu lari-lari kecil dari bukit Sofa ke Marwah, salah satu bentuk syiar Allah, ada makna dari 7. Siti Hajar tidak berhenti mencari air untuk anaknya yang kehausan, Nabi Ismail. Dari Sofa ke Marwah 7 kali. Tawaf berapa kali Pak kelilingnya? Tawaf 7 kali. Allah ciptakan langit berapa lapis? 7 lapis, 7 galaksi. Bumi berapa lapis? 7. Allah ciptakan hari ada berapa? Ada 7. Kalau bapak-bapak istrinya lagi hamil ada istilah 7 bulan. Ada yang meninggal dunia ada istilah 7. Ada yang nggak percaya kepada Allah, datang ke dukun, dia menggunakan kembang mandi air kembang 7 rupa. Nah, apa makna 7 yang ingin saya sampaikan? Hidup di dunia ini cuma sebentar. 7 hari itu simbol kita baik buruk di 7 hari itu. Kita meninggal dunia di 7 hari itu, baik pun 7 hari itu. Semoga di bulan Ramadan ini sesuai dengan doa Nabi, wa balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan saya usia kami sampai bulan Ramadan. Semoga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan sampai Lebaran, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan juga kita bersumpah dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh karenanya sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk, Ramadan ini bulan yang mulia. Ramadan dikategorikan sebagai syahrut taubah, bulan ampunan. Bukankah dalam hadis yang tadi awal telah saya bacakan, orang yang puasa karena iman dan ikhlas, ghufira lahu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mencontoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, istighfar setiap hari 100 kali. Nabi menyatakan mi'atu marrah, Nabi istighfar 100 kali. Yuk bersama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hadirin hadirat, Nabi mencontohkan setiap hari Nabi istighfar 100 kali dalam sehari. Summa astaghfaru mi'ata marrah. Kita suruh istighfar satu hari 100 kali. Kalau nggak bisa langsung 100 kali, kita cicil. Habis sholat kita istighfar 2 kali, 20 kali. Habis apa namanya subuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu sambil dia ngepel baca istighfar 20 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi asar, anaknya mau tidur, mengantuk, diistighfarkan lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Isa, rupanya anaknya udah mulai ngantuk lagi, diistighfarin lagi, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya udah tidur, ada bapaknya, diistighfarin lagi, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Makanya istighfar, jangan istighfar mohon maaf seperti banci. Ada banci ketemu sama banci, dia curhat, ini bulan Ramadan, Eko mau taubat bulan Ramadan. Ditanya, emang kenapa mau taubat? Beneran Eko mau taubat, mau pakai jilbab. Laki-laki itu bukan taubat. Makanya akhirnya dia tanya, datang ke Ustadz, Ustadz, saya mau tanya nih, apa hukumnya banci?
pakai baju laki-laki, pakai baju perempuan. Dijelaskan dalilnya, tidak boleh. Itu termasuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kufur kepada Allah. Akhirnya tetap ini kan Pak Ustadz, karena terpaksa saya ngelamar kemana-kemana, kesana kesini mencari alamat, ada alamat palsu. Ya Allah, sekarang bukan hanya alamat palsu, sampai beras palsu ada. Betul atau tidak? Beras Cina itu ada yang palsu. Sampai bukan hanya beras palsu, anak saya juga bilang, Pak, ternyata yang palsu bukan hanya beras, buah-buahan juga palsu. Ada buah anggur, ada buah salak, ada buah pisang. Beneran itu main-mainan plastik, betul atau tidak? Jadi semuanya diingatkan. Karena dia bandel tadi itu kembali ke banci, dia cerita, pokoknya nggak boleh kata Ustadz. Tetap dia bandeng. Apa nggak mudeng? Tahu nggak mudeng apa tuh bahasa katanya? Oh, pokoknya nggak mau diatur lah, nggak mau dikasih tahu. Rupanya dia bertanya sekali lagi ke Ustadz, mohon maaf, kalau laki-laki meninggal dunia disebut almarhum, ya betul. Kalau laki-laki meninggal namanya apa, Pak? Almarhum. Kalau perempuan meninggal dunia apa? Almarhumah. Lah kalau karena ustadznya juga manusia, lagi kesel, lagi emosi, bukan bilang almarhum, bukan dibilang almarhumah, dia bilang alhamdulillah. Karena kesel dia bilang gitu. Makanya diingatkan bulan Ramadan, bukan itu yang saya sampaikan. Intinya summastaghfaru, kita istighfar. Karena iman dan ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah telah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 180 berapa? 85. 85 Allah telah tegaskan, syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah susah bener ya. Bilang Allah aja susah bener ibu-ibu. Biar kompak kalau di Ciputat, di Bekasi, di Bungur kalau orang baca Quran diulang yuk bareng-bareng biar kompak. Itu yang saya baca apaan emang? Bu, ibu, mana suaranya ya? Ibu, kalau yang jawab saya doakan biar ditambahin uang belanjanya. Ibu, tadi saya baca apaan? Quran apa bukan? Itu bukan Quran yang saya baca, antangin, aspirin, konidin, apa Allah tadi? Ya Allah kan baca ayat suci Al-Quran, antangin obat masuk. Terus apa lagi tadi? Konidin obat batuk. Yuk bersama-sama jawab Allah agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah bahwa di dalam bulan Ramadan itu telah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Kalau diturunkan Al-Qur'anul Karim, maka kita orang yang berpuasa di bulan Ramadan jangan lupa Iqra, bacalah Al-Qur'an. Tadarus, pelajari bukan hanya baca Quran tapi artinya juga paham. Betul apa tidak? Dihafalin. Ini imam hafalnya surah Ikhlas aja, amal Al-Kafirun. Akhirnya anak-anak hafal tuh yang di belakang.
Ketika ada Ustadz Saifuddin Juri jadi imam baca kuliah sama kulu, di belakang anak-anak bilang pasti Ustadz Saifuddin bacanya kuliah. Kulu kuliah, oh ternyata bener. Yang pertama kuliah ayyuhal kafirin, yang kedua karena denger tuh anak-anak katanya baca surah Ikhlas diganti sama surah Al-Kautsar. Karena kebetulan nggak hafal jadi keder bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kulu, biasanya Ikhlas. Inna a'tainakal kautsar. Kata anak-anak anyar baru. Biasanya apa? Ikhlas. Baru. Fasholli li rabbika wanhar. Inna keren. Inna lupa itu. Nggak ketemu. Akhirnya karena udah 3 kali inna di belakang bilang, jawab inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngikutin tuh Ustaz Saifuddin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bubar salatnya. Makanya jangan lupa bulan Ramadan hafalin. Ta'allam, kita belajar, bukan hanya baca saja, tapi kita pahami artinya. Kalau kita cuma bacanya Ikhlas, subuh Ikhlas, maghrib Ikhlas, Isya kata malaikat ini pasti Ustaz Saifuddin Ikhlas lagi, udah hafal. Nah makanya yuk jangan hanya baca Ikhlas aja, kita hafalin sebisa-bisa kita. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita memperoleh keberkahan. Jangan hanya Al-Quran ditaruh di tempat yang paling tinggi, Pak. Kata Ustadz, kalau kita bawa Al-Quran, hendaknya bawa Quran di tempat yang paling tinggi. Ternyata benar. Dia taruh di lemari yang susah dijangkau. Karena susah dijangkau, akhirnya nggak pernah dibaca. Itu Al-Quran ada capnya. Mau tahu Pak capnya apa? Patbul, ditepak ngebul. Karena kenapa? Nggak pernah dibaca. Padahal Rasulullah menyatakan kalau kita baca Al-Quran, hati orang yang membaca hatinya menjadi memperoleh ketenangan. Orang yang baca Quran rumahnya disenari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah saya lihat ini jamaah Nurul Ikhlas mukanya semuanya bercahaya semuanya. Amin. Ya Rabbal. Apa sebabnya mukanya bercahaya? Karena ada lampu. Nawwiru buyutakum bi sholati wa tilawatil Qur'an. Cahayailah, terangilah rumah kita dengan baca Quran, dengan sholat. Kalau kita sholat, kita baca Quran, insya Allah rumah kita akan memperoleh keberkahan. Baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Sebetulnya ingin disampaikan banyak sekali, karena waktunya yang sudah banyak sekali yang saya sampaikan. Akhir kata mohon doanya sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, karena hari ini saya muter-muter biar sehat walafiat. Karena kemarin-kemarin juga beberapa bulan yang lalu saya berangkat ke Nusantara. Saya orang Bekasi, alhamdulillah sampai ke Sulawesi Utara, Bolaang Mondo Selatan, sampai ke Riau ceramah, sampai Indramayu, Jogja, Surabaya. Itu alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saya ceramah pas di Bolaang Mondo Selatan itu 18 jam perjalanan. Dari Ciputat 18 jam, naik pesawat 6 jam setengah. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pergi haji umroh kan 9 jam tuh ya, kemana? Ke Arab Saudi, sebentar lagi ke Arab Saudi. Tapi ternyata apa, sampai ke Sulawesi Utara, ke Bolaang Mondo Selatan tuh 8 jam setengah lagi. Akhirnya saya simpulkan Indonesia ini luas sekali. Karena Indonesia kepulauannya banyak sekali, kurang lebih 17.000 pulau, betul atau tidak? Itu belum ditambah Pulau Gadung, Pulau Gebang. Nah insya Allah sekali lagi mohon doanya biar sehat walafiat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan sekali lagi amal ibadah kita semakin meningkat. Karena makna Syawal meningkat amal ibadah kita. Sekali lagi bukan hanya Ramadan, bulan-bulan berikutnya amal ibadah kita tingkatkan sehingga kita memperoleh la'allakum tattaqun, kita semuanya bertakwa. Sekali lagi mohon doanya, insya Allah bulan depan saya akan ke Malaysia. Habis dari Malaysia saya berangkat ke Singapura. Habis dari Singapura ke Kanada, itu pun kalau ada yang undang.
Kalau nggak diundang saya cicing wae, ngejedok di rumah dah. Nah, balik lagi ke rumah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar ditambah daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena jamaah udah pada lapar dan ngantuk. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Bersama-sama kita berdoa, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa ta'assuna wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Di bulan yang mulia ini ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Engkau yang maha penyayang yang kasih sayangmu tidak pernah terbilang ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah yang mereka sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang mereka masih hidup ya Allah. Sehatkanlah mereka ya Allah, bimbinglah mereka menuju surgamu ya Allah. Senantiasa melakukan amal-amal kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami semuanya cinta kepada Al-Quranul Karim ya Allah, yang dia hiasi setiap hari membaca Al-Quran, yang lisan-lisan kami pun membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah puasa kami ini ya Allah, agar kami senantiasa meningkat derajat takwa kami ya Allah, agar kami senantiasa bersyukur ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak ya Allah, yang berkah, yang thayyib ya Allah, agar kami bisa menunaikan ibadah haji ya Allah. Izinkanlah ya Allah kami yang hadir semua di sini ya Allah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Dengan izin-Mu ya Allah, berikanlah anak-anak kami, keluarga kami semuanya bisa berangkat haji dan umrah ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami ya Allah, jika kami memiliki rezeki kami tidak sayang-sayang memberangkatkan kedua orang tua kami menunaikan ibadah haji ya Allah, menunaikan ibadah umrah ya Allah. Ya Allah, biiznillah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.